Di sebuah rumah besar yang megah, hidup seorang pria bernama Arman. Kesibukan bisnis membuatnya jarang berada di rumah, hingga ia terbiasa menyerahkan urusan rumah tangga pada para pekerja yang ia gaji. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang gadis muda bernama Lestari yang melamar menjadi pembantu rumah tangganya. Penampilan gadis itu sederhana, tutur katanya lembut, dan matanya menyimpan kesedihan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seiring berjalannya waktu, Arman merasa ada sesuatu yang berbeda dari Lestari. Ada tatapan yang terasa begitu familiar. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengingatkannya pada masa mudanya bersama wanita yang pernah ia cintai di masa lalu. Meski Bijicu, ia menepis perasaan aneh itu dengan menganggapnya sekadar ilusi belaka. Hari-hari berlalu, Lestari bekerja dengan penuh dedikasi. Ia merawat rumah, menyiapkan makanan, bahkan sesekali mengingatkan Arman agar tidak lupa sarapan sebelum berangkat kerja. Arman mulai terbiasa dengan kehadirannya. Namun, suatu malam, ketika Arman tidak sengaja masuk ke kamar Lestari untuk mengantarkan obat karena gadis itu sakit, ia menemukan sebuah kotak kecil berisi foto seorang perempuan muda yang sangat ia kenal, Mira, cinta pertamanya yang dulu menghilang tanpa kabar. Arman terhenyak. Dalam foto itu, Mira tersenyum sambil menggendong bayi kecil. Di belakang foto tertulis nama bayi itu, Lestari. Dunia Arman seolah berhenti berputar. Ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pembantunya ternyata adalah darah dagingnya sendiri. Anak yang selama ini ia kira tidak pernah lahir dari hubungannya dengan Mira. Perasaan bercampur aduk memenuhi dada Arman, antara bahagia, terkejut, sekaligus merasa bersalah karena tak pernah hadir dalam kehidupan Lestari. Selama beberapa hari, ia berusaha mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Lestari sendiri merasakan perubahan sikap majikannya, namun ia tak berani bertanya. Pada suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Arman akhirnya memberanikan diri. Ia memanggil Lestari ke ruang tamu dan memperlihatkan foto itu. Lestari terdiam. Tubuhnya bergetar. Dengan suara bergetar, Arman berkata, "Lestari, kau bukan hanya pekerja di rumah ini. Kau adalah anakku." Air mata Lestari menetes deras. Selama ini, ia memang sudah curiga. Ibunya sebelum meninggal pernah berpesan bahwa ayah kandungnya adalah seorang pria baik yang tinggal di kota besar. Ia mencari dengan berbekal alamat lama, hingga akhirnya bekerja sebagai pembantu di rumah Arman, tanpa tahu bahwa lelaki itu benar-benar ayah kandungnya. Tangis pecah di ruang tamu itu. Arman memeluk putrinya erat-erat, seolah ingin menebus semua tahun yang hilang. "Maafkan ayah, Nak. Ayah tidak tahu, ayah tidak pernah bermaksud meninggalkanmu," ucap Arman dengan suara lirih. Lestari membalas pelukan itu. Meski hatinya masih penuh luka, tapi ia tahu bahwa kasih sayang seorang ayah akhirnya hadir dalam hidupnya. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah. Arman tidak lagi memperlakukan Lestari sebagai pembantu. Ia memperkenalkan Lestari kepada kerabat dan teman-temannya sebagai putri kandung yang selama ini terpisah darinya. Meski awalnya banyak yang terkejut, lambat laun semua orang menerima kenyataan tersebut. Lestari pun perlahan merasakan kehidupan baru yang penuh kasih sayang. Sesuatu yang dulu hanya ia impikan. Hari-hari berikutnya dipenuhi kebersamaan. Arman membiayai pendidikan Lestari, mendukung setiap cita-citanya, dan berusaha hadir sebagai ayah yang sesungguhnya. Bogi Lestari. Luka masa lalu memang tak akan hilang begitu saja. Namun, ia memilih untuk memaafkan dan membuka hati untuk kebahagiaan baru. Pada akhirnya, hubungan ayah dan anak itu menjadi semakin erat.
Mereka saling menyembuhkan luka masing-masing. Lestari menemukan sosok ayah yang selama ini ia rindukan. Sementara Arman menemukan kembali alasan untuk hidup lebih baik. Dan di antara tangis serta tawa yang menyatukan mereka, lahirlah sebuah kebahagiaan yang tulus.